Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 pedagogik akan mempresentasikan mengenai isi dan alat pendidikan. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Cindy Nisa Ramdhani, ditemani oleh dua orang teman saya, yaitu Muhammad Zidan dan Muhammad Rizal. Dalam materi isi dan alat pendidikan, kami membahas 3 pokok masalah penting, yaitu isi pendidikan, alat pendidikan, dan faktor pendidikan. Dalam proses pendidikan, pendidik harus mampu dalam memilih isi pendidikan atau pengaruh yang tepat dalam membantu anak didik mencapai kedewasaannya. Secara umum, terdapat 3 unsur yang harus dipertimbangkan oleh pendidik dalam menetapkan isi pendidikan. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan, yang kedua anak didik, dan yang ketiga lingkungan anak didik. Isi pendidikan harus sesuai dengan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan pada umumnya ialah menjadikan manusia yang ideal. Maka isi pendidikan tersebut harus menggambarkan manusia yang ideal, berkenaan dengan kesehatan, potensi, individualitas, sosialitas, keberagamaan, dan kebudayaan. Jika tujuan pendidikan mengacu kepada taksonomi Bloom, maka isi pendidikan harus berkenaan dengan aspek kognitif, psikomotor, dan afektif. Selanjutnya, ada hal yang harus dipertimbangkan oleh pendidik dalam menentukan isi pendidikan yang berhubungan dengan anak didik. Yang pertama ialah tahap dan tugas perkembangan anak didik. Berdasarkan hasil psikologi bahwa anak didik berada pada tahap perkembangan tertentu dan harus mampu melaksanakan tugas perkembangannya, maka isi pendidikan harus sesuai dengan tahapan perkembangan anak didik. Isi pendidikan yang berkenaan dengan hal ini harus diperhatikan, karena jika anak didik belum menguasai tugas dalam tahap perkembangannya, akan terjadi hambatan dalam mengerjakan tugas pada tahap berikutnya. Dan jika isi pendidikan melampaui tugas pada tahap perkembangan anak didik, maka akan terjadi hal yang negatif. Yang kedua ialah kematangan anak didik. Isi pendidikan harus disesuaikan dengan kematangan anak didik. Anak didik yang telah matang untuk belajar sesuatu, maka ia akan dapat dengan mudah mengolah informasi atau isi pesan dari pendidikan tersebut. Yang ketiga ialah keunikan anak didik. Isi pendidikan harus disesuaikan dengan minat, bakat, jenis kelamin, perhatian, serta dunia anak didik. Jika isi pendidikan tidak sesuai dengan hal-hal tersebut, maka anak didik cenderung tidak memerhatikan isi pendidikan dan kemungkinan tidak menguasai isi pendidikan tersebut. Yang keempat ialah tingkat kesulitan dan kompleksitasnya. Isi pendidikan hendaknya mempertimbangkan tingkat kesulitan dan kompleksitasnya. Anak didik akan mudah belajar dari hal-hal yang mudah menuju hal yang sulit, dan juga anak didik akan mudah belajar yang sederhana menuju hal-hal yang lebih kompleks. Oke teman-teman, yang selanjutnya kita bakal membahas tentang alat pendidikan. Alat pendidikan sendiri kita bakal bagi lagi menjadi 2 pembahasan, yaitu alat pendidikan serta alat bantu pendidikan. Alat pendidikan sendiri, menurut Langfield 9829, adalah suatu tindakan atau perbuatan atau situasi yang sengaja diadakan oleh pendidik untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Sedangkan alat bantu pendidikan merupakan sesuatu yang bersifat kebendaan yang sengaja diadakan oleh pendidik untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, untuk mempermudah kita membedakan alat pendidikan dan alat bantu pendidikan, kita bisa melihat tabel yang ada di bawah ini. Nah, kalau misalkan alat pendidikan, kita bisa lihat alat pendidikan itu yang berkaitan dengan situasi
situasi, contohnya ada situasi kondusif untuk pembelajaran, situasi teladan, tugas, hukuman, ganjaran, dan lain-lain. Sedangkan alat bantu pendidikan itu merupakan merupakan yang berkaitan dengan benda ataupun barang. Contohnya ada buku, papan tulis, OHP, gedung sekolah, dan lain-lain. Dalam pergaulan antara orang dewasa dengan anak, mungkin saja anak mampu mencapai kemampuan yang sama dengan apa yang diharapkan oleh orang dewasa. Padahal, dalam pergaulan tersebut, orang dewasa tidak memiliki tujuan agar anak dapat mencapainya. Misalnya, guru sewaktu mengajar di kelas selalu berpakaian bersih dan rapi. Siswa A yang tadinya kurang memperhatikan kebersihan dan kerapihan pakaiannya, dengan melihat gurunya tadi, ia kemudian menirunya sehingga selalu berpakaian bersih dan rapi. Dalam situasi dan kasus seperti ini, apabila guru tersebut selalu berpakaian bersih dan rapi ketika mengajar di kelas hanya karena kebiasaannya saja dan secara tidak sengaja atau tidak memiliki tujuan untuk memberikan teladan kepada para siswanya mengenai kebersihan dan kerapihan dalam berpakaian, maka situasi atau perbuatan guru tadi bukanlah alat pendidikan, melainkan faktor pendidikan. Faktor pendidikan adalah suatu tindakan, perbuatan, atau situasi yang secara tidak sengaja diadakan oleh orang dewasa atau pendidik untuk mencapai tujuan pendidikan, sehingga mengakibatkan anak mencapai hasil yang sama dengan apa yang diharapkan atau sama dengan tujuan pendidikan. Ada 4 aspek yang harus dipertimbangkan dalam memilih dan menggunakan alat pendidikan. Aspek pertama adalah tujuan pendidikan yang hendak dicapai. Alat pendidikan seharusnya dipilih dan digunakan sesuai dengan tujuan pendidikan yang hendak dicapai. Tujuan pendidikan adalah salah satu unsur pendidikan berupa rumusan tentang apa yang harus dilakukan oleh anak didik dan berfungsi sebagai pemberi arah bagi semua kegiatan pendidikan. Tujuan pendidikan menjadi pedoman dalam rangka menetapkan isi pendidikan, cara-cara mendidik atau metode pendidikan, alat pendidikan, dan menjadi tolak ukur dalam rangka melakukan evaluasi terhadap kegiatan pendidikan. Aspek kedua adalah alat pendidikan yang tersedia. Berbagai alat pendidikan yang tersedia, baik itu teladan, wejangan, nasihat, perintah, larangan, atau hukuman, hendaknya dipilih dan digunakan dengan mempertimbangkan karakteristik pendidik atau guru yang menggunakannya, serta mempertimbangkan anak didik yang akan dikenai tindakan dengan menggunakan alat pendidikan tersebut. Aspek ketiga adalah pendidik yang akan menggunakannya. Alat pendidikan hendaknya dipilih dan digunakan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan karakteristik pendidik yang menggunakannya. Pendidik jangan memilih dan menggunakan alat pendidikan yang tidak sesuai dengan karakteristik pribadinya. Andaikan saja pendidik menggunakan larangan atau hukuman seperti memberikan larangan atau memberikan hukuman kepada siswa yang terlambat masuk ke dalam kelas, tetapi pendidiknya juga masih saja terlambat, maka pendidik ini akan dipandang sebelah mata oleh siswanya karena dianggap tidak adil. Aspek keempat adalah anak didik yang dikenai tindakan dengan menggunakan alat pendidikan tersebut. Alat pendidikan hendaknya dipilih dan digunakan dengan mempertimbangkan anak didik yang akan dikenai tindakan oleh alat pendidikan tersebut. Suatu alat pendidikan hendaknya dipilih dan digunakan dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik atau anak didik. Penggunaan alat pendidikan harus mempertimbangkan berbagai efek baik dan efek buruk yang mungkin terjadi pada diri anak didik. Selanjutnya, ada 5 syarat dalam menggunakan alat pendidikan. Syarat pertama adalah perlindungan. Penggunaan alat pendidikan harus didasarkan atas kasih sayang untuk melindungi anak didik.
Perlindungan ini bertujuan untuk melindungi anak didik agar tidak sampai berbuat atau mendapatkan sesuatu yang merugikan dirinya. Demi tujuan tersebut, maka alat pendidikan yang dapat digunakan adalah pembiasaan, memberikan larangan atau perintah, dan menegakkan tata tertib. Syarat kedua adalah kesepahaman. Penggunaan alat pendidikan harus bisa menciptakan kesepahaman antara pendidik dengan anak didiknya. Alat pendidikan yang dapat digunakan pendidik untuk mencapai tujuan ini adalah memberikan teladan, memberikan contoh tentang sesuatu, dan menyuruh anak didik untuk meniru suatu perbuatan. Syarat ketiga adalah kesamaan arah dalam pikiran dan perbuatan, atau asimilasi dan konfirmasi. Penggunaan alat pendidikan memerlukan adanya kesamaan arah pikiran dan perbuatan antara pendidik dan anak didik. Dalam hal ini, anak didik perlu diberikan kesempatan untuk turut bertanggung jawab dan mendorong anak agar makin mau memikul tanggung jawab. Demi tujuan itu, maka dapat digunakan alat pendidikan berupa perencanaan bersama, kemudian penyampaian motif dan tujuan suatu perbuatan atau kegiatan, dan membuat sebuah perjanjian. Syarat keempat adalah perasaan bersatu. Penggunaan alat pendidikan harus memunculkan perasaan bersatu yang menjadi dasar bagi hubungan sosial anak didik atau hidup bermasyarakat. Untuk memunculkan perasaan tersebut, maka alat pendidikan yang dapat digunakan adalah memperlihatkan atau membuktikan kepada anak didik adanya kasih sayang, serta menciptakan situasi untuk anak didik agar mengalami berbagai kegiatan sehari-hari, baik di dalam maupun di luar rumah, sehingga anak didik bisa bersosialisasi dan berhubungan dengan masyarakat. Syarat kelima adalah berdiri sendiri. Penggunaan alat pendidikan harus mengarahkan anak agar menjadi dewasa atau mampu berdiri sendiri, bertanggung jawab, dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan. Syarat ini merupakan syarat yang perlu diperhatikan dalam penggunaan semua alat pendidikan.